Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan, SE, MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Lina Istiawati selaku moderator yang akan membimbing presentase pada kali ini. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Alia Mirdani dan Novita Diana. Pada kali ini kami akan membahas mengenai topik Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan atau UMKM jasa, yaitu Laundry Pro Express. Kepada pemateri pertama saya persilahkan, yaitu Alia Mirdani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai perusahaan UMKM yang telah kami survei sebelumnya. Nama perusahaan tersebut yaitu Laundry Pro Express yang beralamat di Jalan Nusantara nomor 21, Labuhan Ratu, Kecamatan Kota Bandar Lampung. Jenis perusahaan UMKM ini yaitu perusahaan UMKM yang bergerak dalam bidang jasa. Kami mendapatkan informasi ini dari seorang informan yang bekerja di laundry tersebut, yaitu Ibu Fitri Rahayu. Gambaran umum dari hasil survei kami yaitu usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perkotaan. Mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang cenderung menginginkan kebutuhan tertentu secara instan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat yang semakin padat dan perubahan gaya hidup, serta kesibukan yang membuat banyak orang-orang khususnya seperti mahasiswa, karyawan, serta ibu rumah tangga yang malas ataupun yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sehingga mereka memilih untuk mengantarkan pakaian mereka ke laundry terdekat. Laundry Pro Express adalah salah satu laundry dari sekian banyaknya laundry yang ada di daerah Kota Bandar Lampung. Laundry yang dikelola dan dimiliki oleh Joni Okto didirikan pada tahun 2018 dan berlokasi di daerah Kota Bandar Lampung yang padat dengan penduduk, yaitu di Jalan Nusantara nomor 21 Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kualitas pelayanan yang baik serta tempat yang nyaman merupakan hal yang paling utama bagi Laundry Pro Express. Adapun tujuan jangka pendek dari perusahaan Laundry Pro Express yaitu BP atau balik modal dalam melakukan usaha laundry. Yang kedua, dapat menyejahterakan karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. Yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan pendukung laundry lainnya. Dan yang ketiga, memiliki kantor cabang di Kota Bandar Lampung. Adapun visi dan misinya. Visinya itu menjadikan laundry yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan kualitas kepada pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk kepada semua pihak seperti pelanggan, karyawan, dan pemiliknya. Selanjutnya yaitu misinya. Misinya yang pertama menyediakan jasa cleaning yang dapat diandalkan. Yang kedua ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry dan dry cleaning. Ketiga hasil proses laundry yang bersih, rapi, dan harum. Dan yang terakhir menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Materi yang selanjutnya yaitu identifikasi sistem informasi akuntansi. Dari pengamatan yang kami lakukan terhadap Laundry Pro Express, dapat dilihat secara sistem dokumen pada perusahaan ini masih manual. Hal ini mengakibatkan proses dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan yang dibutuhkan menjadi lambat, sehingga menimbulkan proses dan waktu yang tidak efisien, seperti kesalahan dalam pemasukan data yang menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Pencarian data yang memerlukan banyak waktu dan tenaga sehingga kinerja dari sistem yang ada menjadi lambat, serta perhitungan keuntungan atau kerugian tidak diketahui secara pasti.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada Laundry Pro Express, ada beberapa jenis prosedur akuntansi yang terjadi, yaitu yang pertama, sistem pendapatan atau penjualan. Sistem pendapatan di Laundry Pro Express ini menggunakan sistem tunai dan juga bisa menggunakan sistem elektronik, seperti penggunaan ATM, barcode, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan konsumen melakukannya secara tunai. Pelanggan datang ke laundry, kemudian menimbang pakaian tersebut, kemudian pihak laundry akan memberikan lembaran nota berwarna merah jambu kepada pelanggan sebagai tanda bukti pengembalian, sedangkan lembaran nota berwarna putih disimpan oleh pihak laundry sebagai bukti untuk mencatat ke dalam buku kas umum. Pendapatan di sini adalah jumlah uang yang diterima pihak laundry saat menjual atau pelanggan membayar jasa yang telah diberikan. Yang kedua yaitu sistem pengeluaran atau pembelian. Sistem pembelian di Laundry Pro Express ini menggunakan sistem tunai. Dengan sistem tunai ini, pemilik laundry datang ke toko untuk membeli keperluan laundry seperti parfum, plastik, deterjen, dan lain-lain. Pemilik laundry memberikan uang secara tunai kepada pemilik toko dan pihak pemilik toko memberikan struk belanjaan yang akan disimpan kepada pemilik laundry sebagai tanda bukti untuk mencatat ke dalam buku kas umum laundry tersebut. Yang ketiga, sistem produksi di Laundry Pro Express berupa aktivitas pemberian jasa seperti mencuci pakaian dan menyetrika pakaian. Kebanyakan konsumen akan datang secara langsung apabila pakaian yang diberikan kepada pihak laundry telah selesai dikerjakan, dan pihak laundry akan menghubungi konsumen tersebut. Sehingga untuk pemberian jasa pengiriman, Laundry Pro Express tidak memberikan atau tidak melakukan pelayanan jasa pengiriman pakaian terhadap konsumen. Tetapi jika konsumen sangat membutuhkan dan tidak bisa datang untuk mengambil pakaian tersebut, pihak Laundry Pro Express akan memberikan bantuan jasa pengiriman melalui Gojek ataupun Maxim. Yang keempat, sistem penggajian. Sistem penggajian di Laundry Pro Express ini dilakukan secara tunai. Dalam sistem penggajian di Laundry Pro Express terdapat karyawan tetap, di mana akan diberikan gaji secara tunai pada akhir bulan atau 1 bulan sekali. Ada beberapa jenis transaksi yang terdapat dalam Laundry Pro Express, yaitu yang pertama, transaksi laundry kiloan. Transaksi laundry kiloan adalah transaksi laundry dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian yang akan di laundry. Dalam laundry kiloan, jumlah pakaian tidak mempengaruhi harga jasa laundry. Pada laundry kiloan, minimal berat pakaian yang akan di laundry adalah 5 kg. Yang kedua, transaksi laundry kesatuan. Transaksi laundry ini hampir sama dengan sistem laundry kiloan. Perbedaannya terletak pada sebuah jumlah pakaian yang dapat di laundry, yaitu dengan adanya batasan minimum bagi laundry satuan dan besarnya biaya ditentukan dengan banyaknya pakaian yang akan di laundry. Dan yang ketiga, transaksi laundry express 2 jam, yaitu transaksi laundry di mana pengerjaannya dilakukan dengan cepat baik dari segi pencucian dan penyetrikaan, sehingga hasil pekerjaan akan selesai kurang dari 2 jam dan konsumen sudah dapat mengambil pakaian bersih dan rapi tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Alia Mirdani. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Novita Diana. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart hasil identifikasi dari Laundry Pro Express. Flowchart itu sendiri adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Nah, penjelasan yang pertama atau part pertama yaitu mulai. Pelanggan datang ke tempat laundry. Selanjutnya, jasa yang diinginkan customer yaitu pelanggan menyerahkan pakaian ke pihak laundry, kemudian memilih transaksi yang ditawarkan laundry seperti laundry kiloan dan lain-lain, dan memilih jenis parfum yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu pengecekan barang. Pihak laundry akan menimbang berat pakaian dan menghitung jumlah pakaian yang diberikan pelanggan kepada pihak laundry tersebut. Setelah selesai, diproses jasanya. Pihak laundry akan melakukan pencucian pakaian. Setelah selesai dicuci dan kering, pakaian kemudian masuk ke tahap penyetrikaan. Setelah selesai, masuk ke tahap pengepakan pakaian, di mana pakaian akan disortir sesuai dengan jumlah pakaian yang diberikan pelanggan ke pihak laundry. Setelah dilakukan pengepakan, akan diberikan tanda nama pelanggan sehingga tidak terjadi tertukarnya pakaian atau barang dan pihak laundry akan menghubungi pelanggan bahwa pakaian sudah selesai dikerjakan. Nah, tahap kelima yaitu bayar. Setelah selesai dikerjakan, pihak dari pelanggan akan datang untuk mengambil pakaian tersebut dan akan membayar kepada pihak laundry atas pemberian jasa tersebut.
Selanjutnya, yang keenam yaitu pengiriman pesanan dan memberikan sisa uang kembalian. Pihak laundry akan memberikan kembalian uang apabila terdapat kelebihan dari pembayaran. Tahap ketujuh yaitu selesai. Pihak pelanggan telah menerima pakaian dengan rapi, bersih, dan juga harum. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu laporan keuangan. Pendapatan dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan, pihak laundry akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu part kedua atau penjelasan yang kedua. Yang pertama yaitu laporan barang yang habis. Dari pengecekan barang, ternyata ada beberapa barang yang telah habis seperti deterjen, parfum, dan lain-lain. Selanjutnya, dilakukan proses atau bagian keuangan akan memeriksa laporan mengenai data barang yang habis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu laporan order barang, yaitu setelah disetujui dari bagian keuangan laporan tersebut diserahkan untuk diproses ke tahap selanjutnya, yaitu proses pemesanan barang. Setelah disetujui, barang kemudian dipesan sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan. Setelah selesai, proses persiapan barang, yaitu pihak supplier akan menyiapkan barang yang diminta dan melakukan pengepakan barang tersebut dan juga memberikan nota belanja. Setelah selesai melakukan hal tersebut, proses pengiriman yaitu setelah selesai pihak supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat pembeli. Tahap selanjutnya yaitu proses penerimaan. Pihak laundry akan menerima barang yang sudah dipesan dari pihak supplier. Selanjutnya, laporan pengiriman barang yaitu bagian keuangan akan mengecek nota belanja dan menyesuaikan barang yang telah diterima dan akan menyiapkan uang sesuai dengan jumlah belanjaan yang diterima. Dan yang terakhir ada tahap pembayaran atau bayar, yaitu pihak supplier akan menerima pembayaran atas pembelian barang-barang dari pihak laundry tersebut. Part ketiga yaitu yang pertama laporan pembayaran gaji, yaitu pihak keuangan akan melakukan penggajian kepada para karyawan atas jasa yang telah diberikan kepada pihak laundry tersebut. Selanjutnya yaitu pembayaran atau bayar, karyawan menerima gaji atas kerja yang telah dilakukan ke laundry tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu pengeluaran akan dicatat dalam laporan keuangan dan diserahkan kepada pemilik laundry tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian internal dan kelemahan dan juga solusi atau saran atas kelemahan tersebut. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan haruslah disusun dengan mempertimbangkan prinsip pengendalian internal untuk menjaga akses dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian internal hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun menurun. Adapun unsur pengendalian internal pada Laundry Pro Express, sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang digunakan oleh Laundry Pro Express ini hanya berupa pengecekan secara fisik tanpa adanya bukti-bukti secara khusus, seperti adanya surat permintaan, surat order pembelian, bukti kas keluar, dan lain-lainnya. Di Laundry Pro Express ini juga menggunakan sistem kepercayaan pada karyawan agar karyawan tersebut mampu bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Nah, yang kedua ada struktur organisasi. Walaupun di Laundry Pro Express tidak memiliki struktur organisasi atau susunan pengurus, tetapi di Laundry Pro Express setiap karyawan diberikan kepercayaan dan diberikan bagian pada tiap-tiap tugas masing-masing untuk dikerjakan, sehingga tidak ada lagi karyawan yang tidak tahu tugasnya apa. Di sini kami juga melakukan analisis kelemahan sistem dan menemukan beberapa kelemahan dari sistem informasi akuntansi Laundry Pro Express tersebut, yaitu yang pertama tidak adanya susunan pengurus atau struktur organisasi, dan yang kedua pencatatan transaksi pencucian dilakukan secara manual pada daftar cucian yang dibuat secara khusus dan dengan produk-produk laundry yang sudah tercantumkan pada saat pencetakan. Selanjutnya yang ketiga ada pemborosan biaya dalam penggunaan kertas dan alat tulis. Jika dihitung dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan biaya operasional yang besar. Karena data yang salah tidak dapat diedit, meskipun dapat dipaksakan diedit, tetapi hal itu akan mengurangi kerapian dan laporan akan terkesan kurang valid. Nah, selanjutnya, yang keempat itu ada kontrol terhadap jumlah aktiva dan pasifa tidak terkendali. Karena tidak diketahui secara pasti jumlah seluruh aktiva dan pasifa, jadi, tidak adanya proteksi terhadap data yang ada sehingga kehilangan data sering kali terjadi. Yang kelima, ada pembuatan laporan data yang sama, dicatat berulang-ulang, masih menggunakan alat hitung kalkulator sehingga menimbulkan pemborosan waktu, sumber daya manusia yang dibutuhkan juga lebih banyak. Yang terakhir, ada pelayanan oleh pegawai kepada konsumen akan membutuhkan banyak waktu karena harus menunggu pemrosesan data terlebih dahulu. Selain itu juga, solusi yang kami berikan terhadap hasil identifikasi kelemahan dari laundry yaitu yang pertama dibentuknya struktur organisasi, yaitu untuk menciptakan pengendalian internal dalam usaha atau dalam perusahaan, perlu dibentuknya struktur organisasi yang dapat memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Selanjutnya yang kedua, yaitu sebaiknya sistem pencatatan data karyawan, pelanggan, supplier, serta stok barang juga dilakukan pada Microsoft Excel.
karena lebih dapat menghemat biaya, waktu, dan sistem penyimpanan data terstruktur sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat diakses dan mudah ditemukan, di mana fitur laporan yang lengkap meliputi data karyawan, data pelanggan, data supplier, data produk, data transaksi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih atas pemateri kedua, Novita Diana. Selanjutnya akan saya bahas mengenai flowchart yang disarankan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada mengenai flowchart penjualan jasa laundry. Yang pertama itu konsumsi menyerahkan barang ke pihak laundry. Kedua, pihak kasir menerima dan mencatat jumlah dan jenis barang. Ketiga, pihak kasir menanyakan pembayaran kepada konsumen. Keempat, lunas. Jika dilunasi iya, pihak kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen. Kelima, pembuatan nota jika sudah dilunasi konsumen. Keenam, nota dibuat 3 rangkap. Ketujuh, di mana rangkap pertama diberikan kepada pemilik. Kedelapan, rangkap ketiga disimpan pihak kasir sebagai dokumen di perusahaan laundry. Kesembilan, sedangkan rangkap kedua diberikan ke konsumen berupa nota, kemudian pihak konsumen akan kembali menyerahkan nota tersebut ke pihak kasir untuk mengambil pakaian. Kesepuluh, pihak kasir akan menyerahkan barang tersebut. 11, konsumen pun menerima barang tersebut. Jika konsumen tidak lunas tidak, ternyata pihak konsumen belum melakukan pelunasan. Yang kedua, pembuatan tanda terima. Pihak kasir akan membuat tanda terima berupa tagihan jumlah uang yang harus dibayarkan. Ketiga, pihak kasir akan membuat tanda terima barang 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan dipegang pihak kasir sebagai tanda bukti pemberian jasa. Keempat, 1 rangkap tanda terima barang lagi akan diberikan kepada pihak konsumen sebagai tanda untuk pembayaran jasa laundry. Kelima, kemudian tanda terima barang akan dikembalikan ke pihak kasir lagi setelah jasa laundry selesai dikerjakan. Keenam, pihak kasir menanyakan sisa pembayaran yang belum dibayarkan pihak konsumen. Ketujuh, pihak konsumen pun melakukan pembayaran. Kedelapan, pihak kasir akan membuat dokumen nota menjadi 3 rangkap, di mana 1 rangkap akan disimpan pihak laundry sebagai dokumen. Kesembilan, pihak kasir akan menyerahkan barang tersebut. Kesepuluh, 1 rangkap nota pelunasan pembayaran lunas akan diberikan kepada pihak konsumen sebagai tanda bukti terima barang. Ke-11, 1 rangkap lagi akan diberikan kepada pihak pemilik. Kemudian flowchart yang kedua yaitu tentang flowchart pembelian jasa laundry. Yang pertama, cek barang bisik. Pihak kasir akan mengecek apakah ada barang-barang yang sudah habis seperti parfum, deterjen, dan lain-lain. Jika ada, maka barang harus segera di stok. Yang kedua, pembelian ke supplier. Setelah data-data dibuat mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam laundry, maka akan segera dibelanjakan. Yang ketiga, bukti pembelian berupa faktur atau nota yang berisikan tagihan mengenai belanjaan yang telah dibeli. Kemudian setelah barang disiapkan dan dikemas, barang akan diantarkan supplier ke alamat dari pihak laundry untuk diserahkan. Keempat, penerimaan barang. Pihak kasir akan menerima faktur atau nota dari pihak supplier dari barang-barang yang dibeli. Kemudian setelah sampai akan dicek ulang oleh pihak kasir apakah pesanan sesuai dengan yang diminta. Jika sesuai, barang akan diterima oleh pihak kasir dan pihak kasir akan membayar barang-barang yang dipesan. Kelima, pembuatan nota. Setelah semua nota terkumpul, maka akan dibuat sebuah laporan keuangan mengenai pengeluaran dari laundry. Laporan keuangan mengenai pembelian barang di mana akan dibuat 2 rangkap, di mana 1 rangkap untuk dijadikan dokumen dalam perusahaan laundry, kemudian 1 lagi akan diberikan kepada pemilik untuk mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan laundry. Flowchart ketiga yaitu mengenai flowchart penggajian karyawan. Yang pertama, menyiapkan data karyawan. Pengolahan data karyawan yang baik dilakukan di awal, di mana pihak kasir sebagai manajemen keuangan atau sebagai pengolah keuangan akan menyiapkan data karyawan yang diperlukan. Yang kedua, data karyawan. Bagian kasir akan mengolah informasi data karyawan seperti nomor rekening. Yang ketiga, slip gaji. Dokumen yang berisikan paparan mengenai penerimaan atau pendapatan upah yang didapatkan seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, memvalidasi slip gaji, di mana pihak pemilik akan mengecek ulang dokumen tersebut dan akan menyetujui dokumen tersebut. Bila telah sesuai, maka akan dicantumkan dengan tanda tangan. Yang kelima, kemudian dokumen slip gaji dibuat menjadi 2 rangkap, di mana dokumen slip gaji pertama akan
dibuat laporan mengenai penggajian. Kemudian setelah dokumen terkumpul, maka akan langsung dibuat laporan keuangan mengenai penggajian karyawan. Setelah itu, laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik sebagai bukti kegiatan operasional laundry. Yang keenam, dokumen slip gaji kedua, di mana pihak laundry akan memberikan kepada karyawan sebagai bukti penerimaan gaji selama bekerja. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.